Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Hari ini sebenarnya adalah praktek menulis berita. Jadi mungkin teman-teman sudah banyak yang pernah ngikut mata kuliah saya dan juga pernah saya ajarin cara membuat lead, melakukan kutipan dan juga cara membuat penutup. Nah, ini adalah salah satu saya pengulangan gitu ya. Jadi inilah yang saya minta teman-teman, hanya sedikit saya ingin memoles teman-teman biar nanti teman-teman langsung turun ke lapangan ya. Jadi dalam materi hari ini saya ingin mengajarkan teman-teman apa itu lead gitu ya. Apa itu lead, apa itu kutipan, apa itu penutup dalam membuat sebuah berita, baik itu di media cetak ataupun online. Kebetulan materi yang saya bawakan ini adalah lebih cenderung kepada cara membuat berita di media online karena lebih mudah ketimbang di media cetak. Karena kalau teman-teman pertama kali menulis berita langsung saya paksa menulis dalam konteks media cetak, terkadang suka pusing gitu ya, nggak paham dengan apa yang harus ditulis apa karena nggak punya sense untuk menulis. Tetapi saya memberikan kemudahan buat teman-teman yang ngerasa sudah ada beberapa teman-teman mahasiswa yang sudah bisa menulis berita, ya monggo gitu ya, menulis beritanya secara full gitu ya. Ini sangat membantu saya gitu ya. Nah, ini adalah apa itu lead dulu saya akan ulangi. Lead itu adalah biasanya lead atau teras berita itu adalah paragraf pertama di dalam sebuah penulisan berita ya. Jadi paragraf pertama dalam penulisan berita. Lead itu biasanya gitu ya. Lead itu biasanya itu kalau saya itu biasanya kemarin ada 12 lead yang harus teman-teman pahami gitu ya. Saya biasanya menggunakan lead itu punya kecenderungannya acuannya pada hasil wawancara yang saya lakukan kepada narasumber, baru saya tuangkan dalam tulisan lead, setelah itu baru ada kutipannya. Nah, itu yang sering kali. Ini juga yang harus diperhatikan oleh teman-teman mahasiswa bahwa ini nilainya sangat besar saat teman-teman menulis sebuah berita. Satu salah aja tidak mengandung unsur 5W+1H, dampaknya adalah kesalahan dalam penulisan. Di mana letak kesalahan? Biasanya teman-teman mahasiswa itu suka kesalah itu saat menulis lead. Lead itu hanya ditulis 3 baris doang gitu ya, 3 baris. Padahal kalau dalam memang sengaja dalam kalau nulis dalam tulisan digede-gedein gitu ya. Tapi kalau udah diketik paling dapat cuma 3 baris doang. Itu kurang. Ya, kurang bisa. Jadi kalau teman-teman cara membuat lead ini saya bedah satu-satu. Kalau teman-teman ingin membuat lead gitu ya. Jadi kalau teman-teman ingin membuat lead, apa yang harus dilakukan? Kalau teman-teman ingin membuat lead itu adalah kata kunci yang harus dituangkan adalah ada yang namanya unsur subjek objek. Apa yang disebut dengan subjek objeknya? Jadi kalian menulis ada masalahnya gitu dan juga ada solusinya misalnya gitu ya. Maksudnya apa? Yang disebut seperti itu misalnya contoh ya. Ini adalah contoh yang harus teman-teman pahami tentang misalnya saya membuat tema tentang kecelakaan. Judulnya itu adalah lindas jalan berlubang, pemotor tewas tergilas bus. Jadi ini sedikit cerita dulu bahwa jadi saya melakukan sebuah wawancara dengan, di sini kurang lebihnya adalah kepolisian ataupun saksi ahli yang saya mintai keterangan adalah saya tanya dulu ya, kenapa apa yang menyebabkan pemotor ini tewas terguling bus ya. Ternyata dia diceritakan bahwa pemotor ini dalam kendaraannya itu adalah jalan yang berlobang gitu ya, yang ugal-ugalan. Dia banyak cerita. Tapi dalam cerita tersebut kita harus pilih angle mana yang bakal saya ambil ya. Jadi ada bentuk rasa seru gitu ya, ada ingin orang membaca, orang ingin membeli. Nah, ini jadi kebanggaan sebagai seorang jurnalis adalah saat tulisannya dibaca oleh banyak orang ya.
tulisannya di koran dimuat. Ini adalah salah satu kebanggaan sama sekali. Tapi kita dalam penulisan ini, ingat, saat nanti teman-teman menulis sebuah berita dan diedit oleh editor, jangan marah. Ya, itu adalah tugas seorang editor. Berarti kalian ada kesalahan sedikit, bukan kesalahan besar, ada kesalahan dikit yang dikoreksi oleh editor. Ya, maka saya bilang penulis yang baik adalah penulis yang atau wartawan yang baik adalah gitu ya. Dulu redaksi saya memang wartawan yang bisa menulis dan juga mengedit tulisannya sendiri. Jadi memudahkan seorang editor gitu ya. Kenapa editornya memudahkan dia untuk tidak terlalu banyak merubah tulisannya? Itu adalah salah satu bentuknya ya. Jadi teman-teman harus banyak menggali informasi, mencari segala bentuk informasi. Saya ulangi lagi ya. Kalau misalnya bentuk ini, saya satu kali melakukan wawancara ya, wawancara dengan narasumber. Ternyata ada 10 menit hasil wawancara saya bisa membuat berita tersebut kalau di media online 3-4. Tapi kalau di media cetak koran hanya bisa 1. Ya. Saya ulangi lagi, kenapa? Karena di media cetak itu biasanya punya kecenderungannya satu judul itu gitu ya, hanya 1 kali naik dalam koran. Tapi kalau di media online bisa 3-4 kali naik. Itu adalah perbedaan-perbedaan yang ada dalam segi teknik penulisannya. Oke. Nah, ini adalah tadi. Ternyata setelah saya melakukan wawancara, saya tanya, "Pak, kira-kira kenapa sih, Pak, dalam misalnya gitu ya. Jadi kalian juga harus punya teknik pengenalannya dulu. Selamat siang, Pak. Saya Budiman dari majalah Figur ya. Ada koran, ada majalah Figur, Pak. Saya ingin melakukan wawancara dengan Bapak ya. Ini saya lihat ada pemotor yang tergeletak tewas gitu ya, tergilas oleh bus. Itu penyebabnya apa ya, Pak? Gitu ya. Nah, Pak polisinya ngomong itu ya, gini Mas ya, kejadian ini bermula dari yang memang kondisi hujan yang deras gitu ya, ditambah lagi jalan yang rusak, akhirnya mungkin kurang waspadanya pengendara mengakibatkan dia terjatuh gitu ya, menghindari lubang gitu ya, terjatuh, dan akhirnya disitulah ada sebuah bus yang lewat, akhirnya terlindas ya. Ya, dari korban tersebut 1 orang mengalami tewas dan juga yang diboncenginya mengalami luka-luka. Nah, ini bahan. Oh iya, Pak, terima kasih. Terima kasih atas informasi yang Bapak berikan gitu ya. Oke. Nah, tadi saya bilang ini adalah bahan yang harus kalian tulis. Walaupun hanya 1 detik, walaupun hanya sekedar ya dalam penulisan, itu bisa jadi sebuah berita. Tinggal teman-teman bagaimana menuliskannya berita tersebut. Ya. Oleh karena itu muncul namanya lead paragraf pertama. Tadi dibilang bahwa kecelakaan itu saya ngambil judul dulu. Lindas jalan berlubang, pemotor tewas tergilas bus ya. Tadi dibilang bahwa salah satunya adalah jalan dikendari masuk lubang di tengah jalan, tepatnya di Jalan Raya Bandung ya. Ini adalah salah satu kata kunci yang harus ada di sini ya. Jadi seorang pemotor jatuh dan tewas terlindas bus saat motor yang kendarinya masuk lubang di tengah jalan tepat di Jalan Raya Bandung. Ini yang disebut dengan subjeknya harus tuntas ya. Biasanya mahasiswa suka nulis seorang pemotor jatuh dan tewas terlindas bus saat motor yang dikendarinya masuk lubang di tengah jalan tepat di Jalan Raya Bandung. Titik. Dia nggak pernah menjelaskan kenapa dia jatuh ya. Jadi harus dituntaskan dulu dalam menulis lead itu ya. Biasanya mahasiswa gitu, jadi tambahin, oh dia jatuh karena kurangnya lampu penerangan di wilayah tersebut. Jadi deh 1. Inilah 1 yang disebut dengan lead ya. Penulisan leadnya udah jelas. Jadi seorang pemotor jatuh dan tewas terlindas bus saat motor yang dikendarinya masuk lubang di tengah jalan, tepatnya di Jalan Raya Bandung ya. Unsur 5W-nya jelas ya, 5W plus 1-nya jelas ya. Kenapa? Karena kurangnya lampu penerangan di wilayah tersebut. Nah, ini adalah salah satu penjelasan dalam konteks lead. Bagaimana dengan kutipan ya?
Tadi saya misalnya tadi saya melakukan wawancara dengan siapa? Bapak Andrianto, Kanit Lantas Polsek Jatinangor. Ya, kapan? Pada hari Minggu tanggal 15 bulan 3 2020, ya. Ingat, kalau di dalam tulisan gitu ya, tulisan di media online ini harus lengkap 15/3/2020, ya. Tapi di koran ini ilangin aja. Tahunnya dihilangin aja nih, ya. Tahunnya dihilangin, nggak perlu. Itu bedanya penulisan di media online dengan di media cetak, itu salah satunya. Nah, akhirnya jangan lupa ada beberapa hal yang harus dilakukan saat melakukan kutipan. Ya, kutipan nih. Cara mengutip ada tanda kutip nih, ya. Jangan lupa, ini penting banget nih. Penting banget nih. Ya, kadang mahasiswa suka lupa. Ada tanda kutip. Ada kata ujar. Ujar itu orang yang berbicara, ya. Selain itu juga ada nama lengkap, narsum. Kadang mahasiswa nama pendek doang, ya. Nama pendek kan banyak. Terus tulis jabatannya. Kalau nggak ada jabatan, kegiatannya apa? Ya. Tanggal berita, ini unsur yang harus muncul dalam melakukan kutipan, ya. Tanda kutip, ya. Korban datang dari arah Bandung menuju Garut. Setibanya di lokasi, motor korban melindas jalan berlubang yang berada di tengah jalan, ya. Ujar Andrianto, ya, namanya, nama lengkapnya Andrianto. Siapa dia? Dia Kanit Lantas Polsek Jatinangor. Kapan? Minggu tanggal 15 bulan 3 2020. Tempat mau ditambahin? Boleh, ya. Itu adalah salah satu di Polsek Jatinangor. Ya, ini adalah cara melakukan kutipan. Ya. Cara menulis kutipan. Jadi udah ada lead, ada kutipan. Karena dalam proses penulisan di media online biasanya cuma 4 paragraf. Ya, ada lead, ada kutipan, ada bridge atau isi, penutup, udah selesai, ya. Itulah kayak gitu cara menulisnya. Yang berikutnya tadi saya bilang, ya, ditambahkan, ya. Andrianto menyebutkan atau Andrianto mengungkapkan korban tewas seketika, ini lead kedua, ya. Secara gampangnya lead kedua atau yang disebut body atau bridge-nya. Andrianto menyebutkan, siapa Andrianto tadi? Andrianto adalah Kanit Lantas Polsek Jatinangor, ya. Andrianto menyebutkan korban tewas seketika di tempat kejadian. Kini jenazah dibawa ke rumah sakit ANC Cileunyi, Bandung, ya. Penutupnya, ya, ini. Korban tewas kini dibawa ke rumah sakit untuk diidentifikasi. Ujar Andrianto mengakhiri. Kalau kata penutup ada kutipan juga, tapi ada kata mengakhiri, ya. Ini yang mudah saya ajarin teman-teman. Yang penting teman-teman paham dulu cara menulis beritanya 5W+1H. Pertanyaannya, Pak, saya bisa lebih dari ini? Wow, lebih bagus. Ya, saya tidak memaksakan. Karena kemampuan orang itu berbeda. Ya, mohon maaf nih, misalnya ada misalnya ada binatang yang melata di air, ya. Di situ ada ikan gitu ya, ada kodok, ada buaya, ya. Terus ada apa lagi? Misalnya ada kudanil gitu yang hidupnya senangnya di air, ya. Mereka disuruh berenang. Ada yang berenangnya lambat, ya kan? Oh, mungkin ikan cepet tuh karena dia hidupnya di air, ya. Ada kudanil agak santai dulu gitu ya. Terus ada lagi kodok, ya. Sambil santai tapi dia maju terus gitu, pelan-pelan, nggak. Nah, terus ada buaya gitu ya, juga santai sambil ngelihat kiri kanan situasi. Nah, ini kan beda-beda. Jadi mahasiswa itu tipikalnya beda-beda juga gitu ya. Jadi saya tidak pengen langsung memaksa teman-teman adalah ikan gitu ya, yang harus bener-bener larinya, berenangnya kenceng gitu ya, larinya kenceng. Nah, itu enggak di dalam air. Nah, saya pengennya teman-teman itu seperti itu. Ya, ada yang pelan-pelan boleh, ada yang udah lari cepat juga boleh. Saya tidak memaksakan. Ya, ini adalah materi yang coba saya sampaikan ke teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman paham dengan apa yang saya sampaikan, ya. Nanti kalau misalnya ini silakan ditanyakan lah, ya, lewat grup. Nanti saya akan ajarkan lagi teman-teman, mudah-mudahan sampai tuntas. Karena kalau biasanya kalau udah saya ngeliat teman-teman udah bisa menulis berita,
tinggal saya eksekusi, tinggal liputan di lapangan saya koreksi, tinggal lapangan koreksi, ini kurangnya di sini nih, ini kurangnya di sini. Nah, itu adalah salah satu cara saya buat teman-teman biar cepat bisa menjadi seorang jurnalis. Ini ada catatan dari saya adalah dalam penulisan media cetak ada perbedaan di dalam membuat paragraf penulisan. Jadi penulisan media online seperti yang dipaparkan di dalam slide, ya, lebih mudah, lebih ringan, ya. Itu adalah satu catatan yang saya sampaikan, ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang biar dikit tapi bermanfaat. Jangan lupa pakai maskernya ya. Minum, jaga kesehatan gitu ya. Social distancing ya. Kita berdoa mudah-mudahan negara ini juga cepat bangkit dari corona ini ya. Seluruh dunia lah itu ya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.